Ya, oke teman-teman, izin mengambil alih untuk memandu berjalannya sharing session 2 kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, selamat datang di sharing session Saung LPDP yang kedua. Oke, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bertatap maya di Zoom untuk mendengarkan pematerian dari pemateri-pemateri hebat kita hari ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kali ini kita akan mendengarkan pematerian dari 3 pemateri hebat kita untuk prepare ya, untuk preparation bagaimana sih cara untuk mempersiapkan kita dalam pendaftaran LPDP. Nah, pemateri kita yang pertama yaitu dari Kang Dimas. Saya bacakan CV-nya. Oke, baik. Beliau Kang Dimas Febriansah Krisna Dwi Putra, lahir di Bandung tanggal 18 Februari 1998. Pengalaman bekerjanya sebagai freelancer Master Teaching Sosiologi Ruang Guru, tim penelitian dan pengembangan bidang sosiologi dan sejarah PT Kreasi EduLab Indonesia, sampai 2022, edukator PT Kreasi EduLab Indonesia, hingga 2022, beliau hari ini sekarang menjabat sebagai Ketua Kelurahan Awardi LPDP UPI 9.0 2023 hingga sekarang, founder komunitas Saung LPDP yang kita banggakan ya teman-teman 2022 hingga sekarang, Wakil Koordinator Wilayah Persatuan Mahasiswa dan Alumni Bidik Misi Nasional Wilayah 4 Jawa Barat, Ketua Umum Lingkar Bidik Misi UPI tahun 2019 hingga 2020, founder dan koordinator Umum Lingkar Ilmiah Mahasiswa Studi Sosial 2018 hingga 2019. Pendidikannya saat ini Kang Dimas sedang menempuh jenjang magister pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia, S1-nya juga di Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia dengan IPK 3,84. Kita bisa mengontak beliau di Instagramnya @dimasfk18. Bagi yang belum follow, silakan follow ya teman-teman. Nah, di emailnya juga dan di kontak WA-nya silakan dicatat. Nah, prestasinya banyak juga nih teman-teman. Sebagai finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PINNAS ke-33, juara 3 Lomba Karya Ilmiah Karya Tulis Ilmiah Nasional DKM Al-Furqan UPI, juara Harapan 2 Brawijaya Esai Competition, juara 3 mahasiswa berprestasi tingkat fakultas, dan masih banyak lagi. Karya tulisnya juga, Masya Allah ya, Kang Dimas ini memiliki karya dan hebat dalam kepenulisan nih. Teman-teman juga bisa belajar kali ini bagaimana cara untuk menulis esai yang baik dan tips and trik untuk menulis esai dari Kang Dimas. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan waktu dan tempat kepada Kang Dimas. Oke, halo, saya Sofi. Suara saya masuk? Masuk, Kang. Oke, nuhun ya. Sofi sudah. Di kita malam ini akan sedikit sharing ya terkait dengan esai kontribusi seperti itu. Oke, saya izin menyajikan bahannya ya. Oke, udah tampil belum ya untuk bahan? Sudah, Kang. Udah ya. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir ya pada malam kali ini ya. Jadi kita malam minggunya gitu ya, malam minggunya kita untuk belajar terkait dengan penyusunan esai gitu.
Mungkin ini penekanan di awal saja bahwa esai yang akan kita bahas ini adalah esai kontribusi yang didasarkan kepada based on my experience gitu ya. Jadi didasarkan kepada pengalaman saya seperti itu. Jadi mungkin nantinya akan ada berbagai persepsi dari teman-teman yang lainnya juga kayak gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, poin yang akan kita bahas di sini nanti saya akan menyajikan terlebih dahulu tentang prinsip umum terkait penyusunan esai. Lalu setelah itu akan masuk kepada poin tips penulisannya, dan yang ketiga atau yang terakhir itu akan membahas atau mengupas sedikit contoh esai yang saya tulis. Jadi itu alur atau timeline yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, ini lalu disclaimer saja gitu ya, bahwa konten dalam seri ini gitu ya, konten yang saya sajikan ini adalah based on experience gitu dan pendapat pribadi gitu. Jadi tidak untuk dijadikan satu-satunya rujukan ya. Besar harapan teman-teman pun nanti bisa mencari perspektif lain gitu ya, bisa menilai apa yang bagus dari esai yang disajikan, apa yang bagus dari esai yang lainnya, sehingga nantinya bisa dihasilkan clear esai yang sesuai perspektif dari teman-teman semua kayak gitu. Tapi silahkan kalau memang ada yang positif bisa diikuti kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan masuk ke poin intinya. Nah, mungkin ini terkait dengan prinsip umum penyusunan ya, bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dulu sebelum kita melaksanakan atau menulis esai kontribusi. Yang pertama, esai kontribusi ketika kita menulisnya, kita harus paham dulu tujuan atau pesan yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai kita menulis sesuatu, tapi kita tidak tahu maksud tujuan kita menyampaikan itu apa. Misalkan seperti ini, teman-teman menuliskan tentang pemeringkatan kampus tujuan teman-teman. Nah, kira-kira itu tujuannya untuk apa? Itu harus tahu juga. Jadi ketika kita menulis sesuatu, kita tuh udah tahu kenapa kita menulis itu, dan tujuan ditulisnya itu untuk apa. Nah, itu mungkin prinsip yang pertama. Lalu yang kedua, ini teman-teman harus mampu mengupas dan menarik garis merah atau benang merah antara yang sudah dilakukan oleh teman-teman selama ini itu apa, yang sedang dilakukan oleh teman-teman itu apa, dan yang akan dilakukan oleh teman-teman itu apa. Dengan kita mampu menarik benang merah, setidaknya itu memperkuat bahwa kita memang tepat untuk melanjutkan studi di hal tersebut dengan clear alasannya apa. Itu poin prinsip umum yang kedua. Prinsip umum yang ketiga, ini sering ada gitu. Kan saya kadang ragu gitu. Kalau saya prestasi saya takutnya dikira sombong. Jadi kadang saya pernah mereview esai dari salah satu peserta saung LPDP base awal, dia itu sangat merendah dirinya dari kata kalimatnya dan lain sebagainya. Memang dari segi perspektif itu bisa dimaklumi juga, karena kan tergantung ya kita menilai sombong atau tidak. Cuman yang perlu kita pahami, prinsip yang perlu kita pahami bahwa esai ini memang bukan untuk sombong, tapi yang harus kita clearkan bahwa kita menulis esai itu adalah untuk promosi kita gitu, untuk promosi diri, atau dalam tanda kutip esai itu adalah cara kita menjual diri. Bagaimana kita meyakinkan interviewer nantinya ke depannya itu berangkat dari esai dulu gitu. Jadi jangan sampai ada kesan takut sombong, tapi akhirnya malah menurunkan penilaian kita. Tapi jangan juga terlalu overproud atau berlebihan bangganya pada diri juga. Jangan juga kayak gitu ya. Jadi mungkin challenge-nya atau tantangannya bagaimana menyeimbangkan antara kita mempromosikan diri tapi tetap rendah hati. Nah, itu mungkin akan balik kepada perspektif. Lalu prinsip yang keempat, nah ini kadang ada juga gitu ya. Mungkin teman-teman bisa baca di pedoman bahwa yang diminta itu adalah esai kontribusi, bukan esai pure, esai ilmiah. Sehingga nantinya jangan didominasi oleh rujukan. Bukan berarti teman-teman ini nggak boleh menggunakan rujukan, gitu ya. Itu boleh, gitu ya. Tapi sebisa mungkin rujukan yang teman-teman gunakan itu tidak terlalu banyak dan tidak mendominasi esainya. Gitu. Justru esainya itu harus mampu menonjolkan pengalaman dan juga yang akan dilakukan. Karena ini namanya adalah esai kontribusi. Nah, itu poin berikutnya ya, poin keempat. Dan yang kelima, nah ini ya, ingat gitu ya, hal yang patut diingat gitu bahwa
esai yang kita tulis itu nantinya jadi dasar, jadi fondasi ya. Ketika kita wawancara ke depannya, itu yang jadi bahan bagi interviewer, bahan awal ya, bukan berarti semuanya dari esai. Tapi bahan awal yang di cross check itu berangkat dari esai. Oleh karenanya jangan sampai asal-asalan dalam menulis esai. Saya pernah ada teman teman saya itu dia menulis esai itu dadakan banget dan asal-asalan gitu. Kenapa bisa mengatakan itu ya karena dia yang mengakuinya sendiri gitu. Dia di percobaan pertama daftar LPDP, esainya asal-asalan, lolos. Administrasi dia lolos, di bakat plastik dia lolos. Tapi jadi bumerangnya karena dia tidak menguasai esainya tidak clear arahnya. Dampaknya apa? Ketika wawancara dia dalam tanda kutip habis gitu ya, habis oleh interviewer. Nah, jadi ini mungkin di reminder saja bahwa jangan sampai menulis esai itu asal-asalan. Kalaupun lolos di administrasi, khawatirnya nanti malah jadi bumerang di tahap terakhir ya, tahap wawancara. Nah, itu terkait dengan prinsip ya atau dasar yang perlu dipertimbangkan ketika menulis. Namun, setelah itu, setelah saya tadi menyampaikan sedikit pandangan saya tentang esai atau prinsipnya yang masih bersifat abstrak, ini masuk kepada yang lebih bersifat teknis. Ya, jadi di sini ada tips yang saya lakukan mungkin ya, dan teman-teman mungkin bisa mengadaptasi atau memodifikasinya nanti. Rata-rata orang kesulitan membuat esai itu atau pada akhirnya dia di akhir menyusun esai itu karena dia tidak terbiasa, dadakan, ragu. Itu menyebabkan apa? Yang pada akhirnya dia itu esainya yang dibuat tidak maksimal. Nah, oleh karenanya saran saya yang pertama, teman-teman bisa membuat agenda rutin, gitu ya. Nah, misalkan kalau pengalaman saya kemarin, saya terkadang menulis esai itu karena masih bekerja ya. Ketika kemarin menulis esai, saya menulis esai itu baru bisa setelah selesai bekerja. Ya sekitar dari 8 malam lah, 8 malam. Nah itu memang nggak suka lama gitu, paling cukup 1 jam, 1 jam atau 2 jam, itu udah cukup. Jadi tidak masalah bagi rekan-rekan ketika menulis esai itu dikit-dikit gitu ya, yang penting dibuat rutin. Nah kenapa? Karena dengan kita membuat esainya secara rutin, review, kita akan melihat oh esainya masih ada kurang di sini dan lain sebagainya. Gitu ya, ada istilah tidak masalah 1 kata per hari pun kayak gitu ya, itu istilah mungkin ya yang bisa diilustrasikan untuk menyusun esai kayak gitu. Lalu yang berikutnya, selain membuat agenda rutin gitu ya, nah teman-teman pun ini bisa melakukan yang namanya ketika ada di dalam pikiran itu langsung tuangkan dulu aja gitu, walaupun belum terstruktur ya. Karena kalau pengalaman saya gitu, ketika ada ide tapi nggak langsung dituangkan, itu nanti akan membuat kita nggak nulis-nulis gitu. Jadi pengen dulu clear di otak kita gitu. Pada akhirnya kita nggak nulis gitu kan. Nah itu yang perlu dihindari. Jadi ketika misalkan teman-teman ada ide, ini catat dulu atau tuliskan dulu dengan masalah. Nah karena apa? Karena nanti dengan tadi ini berhubungan dengan poin 1 ya. Ketika membuat agenda rutin dan kita menuangkan apa yang kita terpikirkan langsung, itu pasti akan terreview juga. Oh ini ternyata nggak nyambung. Oh ini ternyata masih belum sinkron dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Sehingga apa? Nanti semakin lama akan ada perbaikan secara otomatis. Nah, gitu ya. Jadi jangan menunda kalau udah ada yang dipikirkan walaupun belum nyambung. Itu mungkin tips yang kedua secara teknis. Yang ketiga itu perlu membuat kerangka penulisan. Ya, kenapa ada kerangka penulisan? Karena esai itu kan kita akan bingung ketika menyusun dari awal sampai akhir secara langsung. Nah, dengan adanya kerangka penulisan, kita tuh udah membuat acuan gitu. Oh, nanti menulis bagian ini, menulis bagian ini, menulis bagian ini secara point to point saja. Walaupun kita membuat secara point to point seperti catatan, ketika dituangkan ke dalam esai nggak perlu juga dijelaskan atau disebutkan secara eksplisit gitu. Ini poin apa, ini poin apanya. Agar apa? Agar terkesan mengalir. Jadi kerangka itu hanya untuk bahan kita menulis. Nah, itu masukan yang ketiga. Dan yang keempat, padukan pengalaman dengan data. Gitu ya. Itu bukan untuk secara keseluruhan, tapi untuk mengangkat part-part tertentu saja. Nah, part apa sih yang bisa didukung dengan data? Atau part apa yang memerlukan data? Nah, nanti bisa kita lihat seperti itu. Ya. Oke, lalu yang terakhir itu adalah lakukan brainstorming tulisan. Ya, maksudnya apa? Ketika kita sudah clear tulisan kita dibuat, nanti teman-teman bisa meminta review
Ya, review ke siapa? Ke siapapun gitu. Bahkan saya kemarin nggak meminta review hanya ke URB saja ya, tapi saya meminta review ke teman yang memang dia jurusan bahasa Indonesia. Saya juga meminta review ke orang yang beda bidang ilmu dengan saya. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti ketika esai saya itu dibaca oleh orang awam, paham nggak maksudnya? Nah, itu jadi silahkan banyak lakukan brainstorming ya. Karena dengan kita melakukan brainstorming itu akan memudah atau menambah insight-insight baru. Nah, itu tips secara proses penulisannya. Namun, lalu ini ada poin berikutnya. Ya, poin berikutnya ini terkait dengan tadi ya, acuan gitu. Nah, acuan ini aja acuan versi saya gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Acuan ini bukan berarti harus diikuti nantinya, tapi setidaknya mempermudah. Itu ketika pengalaman saya kemarin. Karena kalau kita lihat pedoman LPDP itu sangat general banget gitu, sangat umum ya. Jadi yang pertama itu LPDP hanya mengarahkan untuk membuat esai yang di dalamnya ada komitmen kembali ke Indonesia, rencana studi, rencana kontribusi. Nah itu kan masih sangat general gitu kan. Jadi teman-teman sebetulnya bisa breakdown itu jadi lebih clear gitu. Misalkan di komitmen itu nanti ngisi apa aja, atau rencana studi ngisi apa aja gitu. Nah ini adalah enaknya bahwa LPDP tidak memberikan format yang rigid seperti itu ya. Kalau saya kemarin ini mungkin bisa jadi acuan, silakan dimodifikasi ya, amati tiru modifikasi. Yang pertama itu saya menuangkan terkait dengan deskripsi diri. Ya, di dalam deskripsi diri itu ada apa aja? Ya sekilas tentang diri saya menjelaskan siapa saya dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, prestasi, aktivitas, ya, kegiatan apa yang kita lakukan. Ini spesifik kegiatan yang produktif atau positif, ya. Bisa kegiatan selama kuliah, bisa kegiatan selama bekerja. Itu kembali lagi kepada hal apa yang bisa ditonjolkan. Bahkan menonjolkan kuliah atau menonjolkan ketika bekerja. Itu kembali ke teman-teman semua. Lalu masuk ke yang kedua, rencana studi. Nah, rencana studi itu ada partnya juga gitu. Pasti coba breakdown lagi. Apa? Saya coba mengangkat dulu atau menuangkan permasalahan yang diangkat. Karena ini penilaian ya, atau hipotesis saya bahwa LPDP itu bukan hanya tentang diri sendiri, bukan hanya diri yang ingin mengejar ambisi, tapi tentang kontribusi apa, peran apa yang bisa dilakukan. Nah, makanya saya coba mengangkat dulu masalah apa yang bisa diangkat. Setelah mengangkat masalah, saya juga menunjukkan gitu solusi yang udah ada gitu ya. Kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa kita tuh bukan satu-satunya gitu ya, nggak merasa kita satu-satunya yang peduli tentang masalah tersebut. Lalu poin C-nya solusinya akan ditawarkannya apa. Nah setelah itu hubungkanlah alasan gitu ya antara masalah yang diangkat dengan alasan lanjut studi. Nah ini harus matching gitu. Misalkan ini alasan kita ingin meningkatkan keterampilan siswa SD gitu. Tapi misalkan jurusan atau rencana studi kita misalkan masuk ke ilmu komunikasi. Nah itu kan agak sulit gitu ya. Tapi harus dicari bagaimana benang merah. Atau yang ekstrim misalkan pendidikan tapi dari segi apa yang nggak nyambung. Nah itu kan nggak matching gitu. Masalah yang diangkatnya apa, tapi rencana kita studinya apa kayak gitu. Dan termasuk di rencana studi ini saya mendeskripsikan pemilihan kampus dan program studi. Lalu yang ketiga, deskripsi pentingnya ilmu. Nah ini saya sedikit mengulas tentang kenapa di prodi itu, lalu riset yang saya akan ambil, dan korelasinya dengan tadi masalah yang saya. Terlalu ada juga deskripsi rencana ke depan. Ini mungkin bisa rencana pengabdian atau rencana peran, itu silahkan kembali ke teman-teman, gitu ya. Dan juga nanti yang terakhir adalah rencana kontribusi, ya ini peran pasca studi dan aktivitas ketika studi yang mendukung. Nah itu acuan yang saya buat teman-teman. Tapi kembali lagi gitu ya, ini adalah based on experience saya terhadap saya juga ketika menyusun ini atau ketika membuat esai itu enggak hanya dari satu perspektif ya, tapi saya coba baca-baca dari YouTube dan lain sebagainya. Yang saya merasa ya ini style saya kayak gitu. Teman-teman bisa mencari hal tersebut dan bisa membuat hal tersebut. Seperti itu ya. Nah ini setelah ini saya akan menyajikan terkait dengan contoh esai yang saya buat. Sekali lagi ya, ini disclaimer bahwa esai itu akan berbeda-beda setiap orang. Nanti ketika teman-teman melihat esai yang punya saya, jangan dijadikan rujukan dan menganggap, kan kok itu beda sama yang ini ya, pasti akan ada perbedaan. Nah, itu ya, saya udah disclaimer di awal hal tersebut. Oke, masuk ya. Sebentar. Nah, ini teman-teman. Jadi, macet, jalan nggak? Jalan ya? Oke, berarti ini mungkin dari yang ini ya, dari Kak Sulfiani jaringannya gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya, mohon maaf. Nah,
Di sini saya mengawalinya itu dengan melalui tulisan ini saya akan memberikan elaborasi tentang diri saya, alasan dan tujuan studi serta rencana kontribusi. Di dalam part awal itu orang biasanya beda-beda. Ada yang stylenya seperti saya ini, ada juga yang diawali dengan kutipan, ya itu beda-beda seperti itu. Jadi style di pembukaan ini yang terpenting bisa mengawali teman-teman dalam menyajikannya. Atau dalam istilahnya mungkin ada hooknya itu. Nah kalau saya tidak terlalu mengejar itu, tapi saya tujuannya, nah ini saya jelaskan ya bahwa tadi kan kita harus tahu ya, kenapa menuliskan sesuatu harus tahu tujuannya. Saya menuliskan, memberikan elaborasi tentang diri, alasan dan tujuan studi serta rencana kontribusi. Itu tujuan saya menuangkan itu sebagai guideline bagi pembaca. Jadi nantinya interviewer itu atau pewawancara kan nggak mungkin dia baca secara rinci ya, tapi dia akan skimming dan scanning dan screening gitu ya. Itu dia udah tahu oh ini yang akan ada di dalam esai saya. Nah jadi itu akan mempermudah pembaca untuk mana elaborasi diri, mana tujuan studi dan lain sebagainya. Itu tujuan saya. Tapi kembali ke teman-teman balik lagi. Di part awal ini, di bagian pengenalan diri deskripsi, saya ingin menunjukkan bahwa saya ketika S1 itu sama mendapatkan suatu bantuan dari pemerintah. Ini beasiswa bidik misi. Nah, teman-teman di sini bisa lihat gitu ya. Bisa lihat bahwa di sini saya menunjukkan bahwa saya penerima bidik misi, saya penerima bidik misi di sini, dan ketika saya menerima bidik misi, saya tuh bisa berkuliah dengan produktif gitu. Yang pada intinya apa? Di part pertama saya ingin menunjukkan bahwa ketika saya keterima bantuan, keterima beasiswa, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Nah itu maksud dari paragraf pertama. Kenapa? Deskripsi saya, diri awal saya seperti ini. Lalu setelah itu masuk ke part kedua. Di part kedua ini sedikit menyajikan tentang pengalaman atau aktivitas produktif saya ketika S1. Nah, kenapa? Ya karena tadi saya ingin menjual diri, branding yang ingin ditonjolkan seperti apa. Karena saya nggak punya concern yang khusus gitu ya, bukan yang terlalu ahli dalam hal akademik, bukan yang expert dalam organisasi, jadi saya coba tonjolkan saya bahwa saya ini pernah melakukan ini, ada pengalaman di sini, kayak gitu. Ada yang bertanya apakah ini tidak terkesan sombong dan lain sebagainya. Itu kembali lagi kepada penilaian objektifnya bahwa yang dituangkan di sini tuh nggak semuanya, tapi hanya part-part tertentu saja. Atau bisa juga disebut yang hanya keterwakilan atau contoh-contoh saja. Dan juga kalau kita lihat ini hanya berapa persen dari total esai yang saya buat kayak gitu ya. Nah makanya itu kembali lagi apakah teman-teman akan menonjolkan atau tidak. Tapi saran saya sih tonjolkan bahwa teman-temannya ada prestasi atau ada aktivitas produktif. Aktivitas produktif atau prestasi itu bukan berarti akademis saja ya. Teman-teman misalkan yang melakukan atau berhasil mengumpulkan masyarakat, melaksanakan kegiatan bakti Ramadan atau melaksanakan gotong royong, itu pun sama gitu. Itu pun ada suatu prestasi, suatu hal yang bisa dibanggakan. Jadi jangan menyamakan atau mengeneralisir prestasi itu juara. Nah, itu. Jadi pasti teman-teman punya prestasinya masing-masing atau hal yang dibanggakan masing-masing. Lalu masuk ke poin berikutnya. Nah, tadi masuk ke deskripsi diri. Lalu ini adalah sedikit yang namanya bridging gitu. Dari aktivitas, dari deskripsi saya nanti masuk ke permasalahan kan nggak bisa tiba-tiba. Nah ada bridgingnya. Bridgingnya itu apa? Saya setelah kuliah, saya mengatakan bahwa saya bekerja di lembaga pendidikan seperti itu. Nah disitulah saya mulai gitu. Ketika di lembaga pendidikan saya menemukan berbagai permasalahan. Jadi masalah yang saya angkat itu based on experience saya gitu. Apa yang saya amati. Nah, ini akan ada juga peneliti yang bertanya, kan kalau saya mengangkat masalahnya atau solusinya bukan dari lingkungan tempat kita berasal gimana? Nggak masalah gitu, karena saya pun ini bekerja di Karawang ketika itu, dan saya berasal dari Sumedang, makanya masalah yang saya angkat itu dibuat atau lebih general saja, kayak gitu ya. Ini contoh bridging dari aktivitas setelah lulus kuliah. Di sini adalah awal akan masuk ke permasalahan, gitu ya. Jadi ini based on experience ya masalah yang saya angkat. Jadi, nah setelah tadi saya menuangkan masalah atau pengalaman saya tentang apa yang diamati, problematika, gitu bahwa saya melihat ada masalah dan saya menekankan gitu bahwa masalah itu perlu diselesaikan. Jika masalah itu tidak diselesaikan, itu akan berbahaya. Nah itu tujuannya kenapa ada bobot yang lebih banyak di dalam menuangkan permasalahan kalau saya gitu ya. Nah ini mungkin teman-teman bisa lihat
Dari tadi yang bridgingnya, ini udah ada 2 paragraf saya yang mendeskripsikan terkait masalah, dan di mana dalam mendeskripsikan masalah saya tidak terlalu banyak menuangkan data-data, gitu. Tapi ini hasil elaborasi pengalaman saya dan sedikit didukung oleh data misalkan seperti itu. Ya, sekali lagi, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menekankan bahwa betapa pentingnya masalah atau isu yang saya angkat. Nah, itu di 2 paragraf ini juga masih ya, jadi kurang lebih ada 4 paragraf saya dalam menuangkan atau mendeskripsikan betapa masalah itu adalah masalah yang nyata. Balik lagi ya, saya tegaskan tujuannya buat apa? Tujuannya untuk menunjukkan ketika saya lanjut studi, saya berkontribusi, nah itu akan berimpact yang real, berimpact yang nyata terhadap penyelesaian masalah. Itu masalah gitu ya, penyelesaian masalah. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa amati dan mungkin bisa dilihat juga ya pola-polanya seperti apa. Oh iya, biasanya gaya menuangkan esai itu akan terpengaruh dengan pengalaman juga gitu, karena saya banyaknya di penulisan ilmiah, jadi walaupun mencoba untuk tidak ilmiah pasti kesannya akan seperti ilmiah juga gitu, padahal enggak kayak gitu. Tapi ada juga saya pernah baca beliau memang aktif dalam menulis novel dan lain sebagainya, yang dituangkannya ibarat suatu novel. Nah, itu jadi akan beda-beda ya berdasarkan pengalaman juga. Nah, ini balik lagi atau masuk lagi tadi. Kalau saya itu mention dulu ketika sudah menuangkan masalah, saya mention sedikit tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi tujuannya kita juga untuk mengakui gitu, oh ada nih udah solusi. Tapi, nah itu yang penekanannya. Walaupun udah ada upaya, tapi masih ada celah. Ya, nah di sini apa? Saya mengatakan bahwa pemerintah udah ada solusi dengan Merdeka Belajar. Tapi masih ada celah. Celahnya kesiapan guru dan lain sebagainya saya jelaskan. Kenapa ada di situ? Itu adalah untuk kita memposisikan ini peran yang akan kita ambil, urgensinya apa, dan jelas kontribusi nanti kita ke depannya untuk apa, kayak gitu. Nah, itu kenapa saya mengangkat dulu solusi dan gap ya, atau misalkan ada masalah yang belum terselesaikan. Sehingga secara tidak langsung hadirnya kita nanti itu untuk membantu berkontribusi, karena kan yang saya kontribusi ya. Jadi kontribusi kita itu melengkapi upaya yang belum dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu tujuannya. Dan sekarang masih ke poin berikutnya. Nah, ini masuk ke menekankan ya. Ini penekanannya. Oleh karena itu, jadi saya merujuk ke penjelasan-penjelasan saya sebelumnya tentang masalah dan lain sebagainya. Saya mengatakan sebagai insan pendidikan dengan semangat akademik tinggi, saya termotivasi untuk turut berkontribusi ngapain. Nah, itu ya. Jadi harus clear kontribusi kita itu mau ngapain kayak gitu. Itu tuangkan di sini. Nah, termasuk saya juga menuangkan terkait dengan kampus. Ya, nah tapi jujur kalau terkait dengan alasan kampus ini ketika saya baca ulang ya setelah saya beberapa kali review lagi, setelah saya lihat lagi setelah lulus ternyata masih terlalu sempit ya alasan saya untuk memilih kampus gitu ya. Nah jadi teman-teman selain pemeringkatan kampus bisa juga menambahkan dengan struktur mata kuliah yang relevan. Misalkan kenapa memilih di kampus A, karena di kampus A itu ada mata kuliah yang di kampus lain nggak ada. Itu contohnya. Atau misalkan ada profesor yang sejalan dengan bidang riset kita, itu nggak masalah. Atau bahkan misalkan ada sarana prasarana lainnya. Ya, contoh misalkan ada yang ingin ngambil ilmu komputer, tapi di salah satu kampus dia udah ada laboratorium artificial intelligence yang dimana lab tersebut belum ada di kampus lain misalkan. Itu juga bisa gitu ya. Jadi ketika menuangkan kampus itu bisa dari berbagai perspektif. Tapi yang paling dasar biasanya dari pemeringkatan sih. Nah, itu yang sangat dasar ya, bukan yang utama. Itu contoh tentang kenapa saya milih kampusnya itu juga harus clear. Nah, ini saya sedikit menyampaikan tentang ini ya, kenapa saya memilih program studi IPS. Saya sedikit menekankan kenapa saya memilih IPS, lalu juga saya menuangkan riset yang saya akan lakukan. Nah, riset di sini tidak perlu kita terlalu clear sebetulnya kalau S2. Mungkin S3 akan ditanya ketika ada yang namanya proposal disertasinya kan. Tapi kalau S2 itu enggak diharuskan, sehingga saya menuangkan riset saya itu hanya sebatas garis besarnya aja, outline-nya saja, secara umumnya aja. Tujuannya apa kita menuangkan ini? Tujuannya agar kita siap. Gitu. Jadi ada penilaian bahwa oh kita udah siap nih untuk lanjut studi S2. Karena kan yang namanya studi S2 itu pasti akan berkaitan dengan riset. Nah itu saya tuangkan juga. Ya, saya mengangkat isu tentang brain based learning ketika itu. Apakah ini harus jadi rujukan kita sampai akhir? Enggak. Nah, lihatnya ketika saya menuangkan ini, sekarang riset saya sudah berubah gitu ya. Berubahnya maksudnya apa? Karena ada diskusi dengan
para ahli kayak gitu ya. Jadi nggak mutlak juga harus dari awal sampai akhir, karena beriring jalannya waktu pasti akan ada terus. Nah, setelah saya menuangkan saya kenapa, siapa saya, lalu apa yang saya lakukan, masalah yang saya amati, solusi yang udah ada, lalu saya kenapa lanjut studi, dan kenapa milih program itu, termasuk riset yang saya lakukan. Nah, dari situ saya tuangkan harapannya apa ke depannya dengan saya ada di sini. Saya ada di bagian dari kontribusi LPDP itu apa. Harapan jangka pendek, jangka panjang, atau jangka menengah. Ini silahkan bisa disesuaikan dengan gayanya. Kalau saya cuma jangka pendek dan jangka panjang, tapi ada juga yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Itu kembali lagi ke teman-teman. Yang gitu ya. Jadi harus ada juga harapan gitu selain kontribusinya apa. Nah, lalu berikutnya, nah ini yang selalu yang ada juga di dalam di dalam pertanyaan gitu. Kita mau ngapain ke depannya? Kita mau jadi apa ke depannya? Nah, itu biasanya akan ada juga gitu. Itu pertanyaan yang impact menurut saya ya. Oke, nah ini pertanyaan yang impact menurut saya, makanya saya tetap ada juga gitu. Saya menuangkan di sini untuk jadi dosen di sini. Lalu pasti akan ada pertanyaan, kenapa nggak jadi guru dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus siapkan. Jadi ketika kita memilih suatu peran tertentu, kita harus tahu clear apa alasannya. Nah, di sini saya menuangkan ketika saya jadi dosen, saya akan bisa komprehensif. Karena dari segi pendidikan saya bisa seperti ini, dari aspek penelitian bisa ini, dari aspek pengabdian bisa ini. Jadi menunjukkan bahwa peran yang kita ambil itu memang peran yang concern, memang peran yang memberikan dampak komprehensif. Nah, itu yang coba saya tonjolkan di sini. Teman-teman mungkin bisa menonjolkan dengan cara yang berbeda-beda, seperti apa dan lain sebagainya tuh berbebas gitu, disesuaikan juga dengan perannya apa, kayak gitu ya. Ini hanya contoh saja ya. Oke, lalu setelah saya menuangkan peran pasca studi, nah mungkin ini yang saya jarang ini kan juga, saya sedikit mention aktivitas atau peran yang akan saya lakukan ketika studi gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk memberikan tadi ya, sekali lagi. Mungkin ini untuk memberikan penilaian bahwa oh, yang namanya Dimas itu bukan hanya dia akan aktif setelah studi, tapi Dimas itu akan aktif ketika studi juga dengan ngapain. Tujuannya untuk apa? Saya coba menonjolkan hal ini. Saya ingin memberikan penilaian kepada LPDP bahwa saya itu nggak akan menyia-nyiakan kesempatan ketika diterima LPDP. Nah, saya di sini mencantumkan bahwa saya akan aktif organisasi, saya akan aktif riset, kayak gitu kan. Itu untuk menunjukkan, oh iya, nanti dia diberikan kesempatan itu nggak akan leha-lehe gitu kan. Nggak akan cuma kuliah-kuliah doang, tapi dia akan beda dari yang lain dengan cara apa. Nah, itu coba dicantumkan di sini. Gitu ya. Bahkan saya di sini secara optimis gitu bilang, secara salah satu risetnya akan terindeks Scopus itu kan sedikit jadi motivasi dan sebagai jaminan atau tawaran kepada pihak LPDP. Nah, itu part yang menjelang terakhir. Nah, baru setelah itu masuk ke part terakhir. Part terakhir, ini penegasan. Pasti akan berbeda-beda penegasannya. Kalau bisa, penegasannya ini yang bisa merangkum apa yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Nah, dan sehingga nanti ada keterhubungan gitu. Ibaratnya apa yang kita sampaikan di awal sampai akhir itu ditutup dengan kesimpulan yang, oh iya, ini ternyata si Dimas kenapa mau lanjut studi, lalu ngapain dia ketika studi, dan apa manfaat bagi LPDP ketika menerima Dimas. Gitu kan? Nah, itu yang perlu kita tonjolkan di sini. Kenapa LPDP harus menerima kita? Emang manfaatnya buat LPDP apa? Nah, itu yang mungkin harus kita bisa tonjolkan di bagian penutup ini. Seperti itu ya. Nah, di sini terlihat ya apa atau bagaimana style saya. Jadi balik lagi ini kembali ke stylenya masing-masing ya. Pasti akan beda-beda. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir dari saya, terima kasih buat teman-teman gitu ya. Nah, ini ada sedikit persepsi saya ya bahwa menulis esai itu bukanlah kisah Bandung Bondowoso ya. Mungkin teman-teman tahu ya Roro Jonggrang atau Bandung Bondowoso yang menyelesaikan dalam satu malam dan nggak berhasil gitu ya. Tapi esai itu perlu ditulis secara bertahap. Jadi lakukanlah secara perlahan, walaupun menulisnya itu satu hari hanya satu kalimat kayak gitu. Ya, kan tapi ada aja yang dia tuh dadakan menulis esai, ya itu kembali lagi ke style masing-masing ya. Kalaupun mau menulis dadakan gitu ya, karena ada prinsip deadliners, pasti teman-teman harus punya konsepnya dulu gitu. Ada teman saya juga, salah satu founder dari Saung LPDP, itu dari Kang Pidi, dia dadakan nulis, tapi dia udah punya konsepnya. Itu kan jadi beda-beda ya. Silahkan sekali lagi teman-teman bisa adaptasi atau bisa mengamati apa yang sudah saya sampaikan, silakan tiru dan silakan modifikasi.
Sekali lagi yang namanya esai kontribusi itu tidak ada format spesifiknya karena itu kembali kepada bagaimana kita dalam tanda kutip menjual diri untuk meyakinkan LPDP bahwa kita layak menjadi penerima LPDP. Poin catatannya jangan terlalu fokus kepada diri kita, tapi ingat judulnya aja kontribusi. Mungkin seperti itu ya, Teh Sophie, yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bolehlah kita sharing-sharing ya. Sharing-sharing di grup ini atau sharing-sharing personal dengan saya pun tidak masalah. Kayak gitu ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Kang Dimas, insight-nya sangat bermanfaat bagi kita hari ini ya. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti sekalian setelah pemateri kedua ya, karena pemateri pertama dan kedua itu saling keterkaitan gitu, sama tentang esai. Sudah ada 2 orang yang raise hand, ditahan dulu ya, teteh-teteh. Oh, teteh Akang ya, ditahan dulu, nanti akan ada sesi tanya-jawab. Perlu diketahui juga, bagi Akang teteh yang hadir di Zoom ini, kita berkolaborasi dengan Kelurahan UPI ya Kang ya, Kelurahan UPI. Nah, jadi di sini bukan hanya dari Saung yang hadir, namun juga ada dari Kelurahan UPI di bawah kepemimpinan Kang Dimas dan yang lainnya beserta jajarannya. Hadir. Dan ya, nah ini ada juga Kang Ali Anhar dan juga peserta umum. Nah, maka dari itu teman-teman, manfaatkan kesempatan kali ini untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Saya punya satu quotes nih teman-teman, persiapan terbaik untuk besok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Nah, teman-teman yang masih penasaran untuk bagaimana sih cara membuat esai kontribusi yang baik dan benar dan yakin gitu ya, dengan percaya diri, untuk submit nanti di LPDP, kita akan menghadirkan pemateri yang kedua, yaitu Teh Kurnia Medeo. Sudah hadir Teh Kurnia Medeo? Teh Medeo? Hadir, Kak. Halo. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum pematerian, saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu. Teh Medeo ini nama lengkapnya Kurnia Mei Sinta Dewi, lahir di Purwakarta 23 Mei 1997. Oke, hari ini Teh Medeo sedang ongoing Magister Keperawatan Anak di Universitas Padjadjaran dan juga S1-nya di Universitas Padjadjaran Sarjana Keperawatan. Nah, selanjutnya skills-nya banyak sekali ya teman-teman, di bidang desain, di bidang Microsoft, juga entrepreneur. Teh Medeo ini sangat banyak sekali pengalamannya sebagai CEO of Bunda Dari Daycare, CMO of BNC Cookies Bandung, dan banyak sekali ya, masih banyak lagi pengalaman kerjanya sebagai asisten dosen wakil dekan Fakultas Keperawatan Unpad, perawat pelaksana klinik dokter Kita Bandung, asisten mentor The Local Enables, final project research, dan pengalaman organisasinya di komunitas Ruang Berbagi 2020 hingga sekarang sebagai ketua. Juga ke bawah lagi Kang Fahmi. Impact Entrepreneur The Local Enablers dari Sinergi Foundation, BEM Unit Kemal Fakultas Keperawatan Unpad, organisasi sekolah, dan banyak sekali volunteer yang diikuti oleh Teh Medeo. Juga pelatihan dasar SDM Kepariwisataan Kementerian Pariwisata pada tahun 2016. Oh, risetnya. Gambaran mekanisme coping mahasiswa rumpun kesehatan Universitas Padjadjaran yang mengalami percayaan orang tua, efficacy of message therapy for improve infant growth and development, systematic review and randomized control trials. Oke, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman silahkan simak pematerian dari Teh Medeo. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Sofi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Oke, apakah ada jargon? Ada jargon nggak, Teh Sofi? Gak ada ya? Yaudah aku bikin jargon sendiri aja. Kalau Boleh, Teh. misalnya kalau misalnya aku bilang sharing session 2, teman-teman jawab semangat menjadi aware di LPDP. Oke? Siap. Oke ya, Oke. siap. On mic, Oke, Siap teman-teman. siap. ya. Sharing session 2. Semangat Semangat menjadi awal menjadi aware di LPDP. menjadi awal di Oke, LPDP. tepuk tangan buat kita semua. Wuhui. Oke, sip. Alhamdulillah tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Sofi. Saya mau kenalan sendiri lagi ya, biar tambah kenal dan tambah sayang. Amin. Nah, saya Kurnia Medeo. Teman-teman boleh panggil aku Medeo. Sekarang lagi semester 2 di Magister Keperawatan Anak Unpad. Apalagi ya buat teman-teman yang mau mungkin nanti ada nanya-nanya, boleh di IG aku @kurniamedeo ya, promosi ya. Nah, aku mau izin share screen nih. Udah kelihatan belum ya? Udah. Udah? Sudah. Oke. Kita slideshow. Oke, esai kontribusi. Nah, yang bakal dibahas pada malam ini yaitu tentang LPDP sedikit, terus esai kontribusi dan bagaimana sih kiat-kiat menulis esai kontribusi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa LPDP ini adalah lembaga ini dari Kementerian Keuangan ya, di mana lembaganya ini mempersiapkan punya investasi untuk Indonesia, di mana LPDP ini mencari pionir-pionir masa depan yang punya potensi diri, gagasan, dan punya komitmen untuk sama-sama membangun negeri. Nah, oke Teh, yang kayak gimana punya potensi diri? Aku tuh misalnya IPK-nya nggak terlalu tinggi, atau aku juga nggak terlalu banyak ikut organisasi. Tapi aku punya harapan, tapi aku punya gambaran bagaimana merancang Indonesia menjadi lebih baik. Nah, itu juga sebuah potensi, teman-teman. Jadi, jangan berkecil hati kalau misalnya kemarin waktu sarjana ada beberapa yang kurang, entah itu IPK atau misalnya organisasi, tapi teman-teman bisa kok perjuangkan dengan planning-nya teman-teman, dengan esai kontribusinya teman-teman untuk bisa dilirik sama LPDP gitu. Karena balik lagi, LPDP ini mencari pionir ya, teman-teman. Jadi sekarang teman-teman coba tanya, apa sih yang membedakan teman-teman dengan teman yang lainnya? Gitu. Jadi yang namanya pionir tuh dia yang mampu menjadi pemimpin. Kira-kira teman-teman menemukan rumusan masalah apa, terus teman-teman tahu solusinya berdasarkan di latar belakang S1-nya misalnya. Nah, itu bisa menjadi nanti rangkaian dari esainya teman-teman gitu. Dan biasanya kalau misalnya terkait dengan esai, duh Teh, aku itu nggak bisa nulis, aku itu bingung harus mulai dari mana. Nah, rata-rata teman-teman itu di luar sana ya, di luar sana banyak yang nanya gimana nulisnya, terus misalnya aku nggak pandai merangkai kata, aku nggak tahu harus mulai dari mana, itu tuh menanyakan sesuatu yang belum dicoba. Jadi nanyain sesuatu yang gimana ya caranya, tapi belum dipraktekin. Nah, jadi sekarang ini langkah yang bagus buat teman-teman nyari tahu esai itu seperti apa. Contohnya itu misalnya dari awal LPDP-nya seperti apa. Nah, ini tuh bahan untuk teman-teman nanti nulis gitu. Jadi udah tahu nih misalnya sekarang kita lagi sharing, teman-teman bisa nulis poin-poin pentingnya apa sih yang disampaikan Kak Dimas, apa yang disampaikan oleh Kak Medeo. Nah, nanti setelah itu teman-teman lihat contohnya, lihat contoh misalnya teman-teman punya kenalan atau misalnya dari kita dari Saung boleh teman-teman, Teh Kang boleh nggak aku minta contoh esainya? Bukan untuk diplagiarism, tapi untuk lihat misalnya oh kakak gini tipe esainya seperti ini, kakak yang ini seperti ini. Jadi nanti teman-teman punya gambaran ya setidaknya dari semua itu pasti ada hasil akhirnya kayak gitu pasti semuanya sama. Nah, jadi teman-teman setelah teman-teman mempelajari ini, teman-teman boleh nyoba sendiri. Boleh nyoba dulu nulis. Nah, kadang suka misalnya ditanya, gimana ya aku tuh kadang nggak bisa nulis loh Kak, kayak mentok. Ya,
teman-teman bisa jadi sulit untuk menulis karena kurang kosakata. Kalau misalnya kita kurang kosakata, solusinya adalah kita membaca gitu. Jadi tadi kenapa aku rekomendasiin buat teman-teman coba minta ke akang tetehnya, boleh nggak minta contoh esainya yang kemarin kayak gitu. Jadi teman-teman baca dari situ. Ya, jadi kalau misalnya udah baca, kemudian nambah kosakata, oh iya, teman-teman bisa merangkai. Benar tadi kata Kak Dimas, sehari itu bisa satu paragraf atau satu kalimat, yang penting itu ada progres. Mumpung sekarang masih ada waktu yang panjang gitu ya buat teman-teman, sok sekarang dicari mana contoh dari kakak-kakaknya, esai kakak-kakaknya yang bisa teman-teman pelajari. Terus mulai menulis. Nanti kalau misalnya mentok di list, ini yang nanti akan aku tanyain misalnya ke Kak Medel. Jadi nanya itu jangan tangan kosong gitu. Jadi dicoba dulu, dipraktekin dulu. Aku tuh udah nyoba gini, tapi kayaknya tuh nggak nyambung ya, gini, gini, gini. Nah, nanti baru boleh nanya kayak gitu. Ya, jadi kita itu nanya itu by praktik, teman-teman. Seperti itu. Nah, terus ini esai kontribusi itu apa? Esai kontribusi ini adalah esai yang memang harus konkret dan terukur, karena yang namanya kontribusi ini rencana yang akan direalisasikan pasca studi nanti. Dan kontribusi ini harus bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Namanya juga kontribusi ya, pasti harus ada manfaatnya. Nah, makanya di sini apa aja yang harus ada di esai? Yang pertama, deskripsikan diri pendaftar. Deskripsikan diri teman-teman yang menyangkut dengan studi, yang menyangkut dengan pengalaman studinya. Kemudian dijabarkan isu penting yang ada di Indonesia dan solusinya kayak gimana. Kemudian yang ketiga, kontribusi dengan ilmu yang akan diambil. Dengan ilmu ya sesuai dengan S2-nya nanti teman-teman mau apa. Nah, jadi di dalam esai itu, pokoknya di dalam setiap tulisan, mau itu cerpen, mau itu novel, mau itu misalnya film pendek, pasti ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Nah, teman-teman tinggal ngerangkai itu. Di pembukaan aku mau apa ya, di isi aku mau menampilkan apa, di penutup aku mau menampilkan apa. Singkatnya, pembukaan, pasti ini siapa sih yang nulis esai? Nah, kalian perkenalkan di sana, di pembukaan, dideskripsikan kalian itu siapa, asal dari mana, kemudian unitnya di mana, seperti itu. Nah, nanti kemudian di tengah, apa sih yang sebenarnya ingin LPDP tahu gitu dari kalian, dari kita. Pastikan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Yang intinya dia tertarik, LPDP itu tertarik. Benar tadi kata Kak Dimas, ibaratkan menjual diri. Yang namanya bukan menjual diri dalam hal ini ya. Jadi kayak apa sih yang bisa kita tonjolkan di mana pembaca itu tertarik gitu untuk membaca esai kita. Nah, itu ditampilkan di isi esainya. Nah, nanti di penutupan, sambil dijelasin kontribusi dengan ilmu yang akan diambil, sambil kita seperti ada negosiasi dengan LPDP-nya. Misal, saya mengetahui bahwa LPDP ini ada untuk mencari pionir-pionir di masa depan, dan saya ingin menjadi salah satu pionir itu. Jadi ada negosiasi seperti itu. Meskipun misalnya kayak ngerayu, tapi emang benar gitu ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama, kalau tadi secara singkatnya, nah sekarang kita uraikan gimana caranya. Yang pertama itu kita deskripsikan diri, kemudian kita jabarkan, ini nggak kelihatan, kalau. Nah, kemudian jabarkan isu penting di Indonesia serta solusinya. Terus dijelaskan kontribusi dari ilmu yang akan diambil, ceritakan mimpi, peran, dan cara mewujudkannya, kemudian minta kepada pihak yang kompeten untuk review esai yang telah dibuat. Gitu ya, teman-teman. Next. Kok nggak bisa di next? Nah, di sini deskripsikan diri. Yang disampaikan itu bukan bersifat personal, bukan curhat. Apalagi misalnya curhatnya dari SD misalnya. Tapi langsung aja yang terdekat dengan S2 itu apa? S1 kan? Bolehlah SMA singgung-singgung dikit, tapi apa yang pentingnya misalnya yang berhubungan dengan S2 nanti misalnya. Nah, jadi di informasi yang pertama itu
Yang deskripsi pertama ini perkenalan diri, latar belakang akademik, pekerjaan, dan riset sebelumnya boleh ditampilkan, dan pencapaian yang relevan. Meskipun nggak terlalu membanggakan, tapi kalau misalnya pencapaian itu bisa merubah diri teman-teman untuk lebih percaya diri, untuk lebih yakin, bisa berkontribusi, itu bisa menjadi nilai penting. Itu bisa menjadi nilai plus dari LPDP-nya itu. Kemudian, ya tadi poin pentingnya kan mencantumkan perkenalan diri itu ya kita nulis nama, alamat kita, latar belakang pendidikan, pengalaman kegiatan kita, dan itu teman-teman please alurnya itu harus maju gitu ya teman-teman. Jadi kadang kalau aku baca beberapa esai calon award itu jadi alurnya maju mundur. Udah ngejelasin pengalaman waktu di S1, terus tiba-tiba ke masa depan, terus tiba-tiba mundur lagi ke S1, terus misalnya mundur lagi ke pencapaian di SMA misalnya. Itu tuh belibet untuk bacanya. Jadi coba diatur, gimana cara ngaturnya itu, ya benar perbaiki CV teman-teman. Jadi biar kegambar CV teman-teman itu. Kemudian juga di sini, udah ya, pengalaman kerja boleh. Kalau misalnya bukan yang fresh graduate. Nah, ini contoh esai aku. Jadi ini berjalan ya, dari poin yang tadi bisa langsung berjalan. Nah, kalau aku sih biasanya, karena memang aku nulis juga, nulis buku, orang itu bisa tertarik dengan membaca judul kita. Teman-teman boleh bikin judul sendiri. Apapun, terserah. Kalau aku, karena aku concern-nya di tumbuh kembang anak, dan aku pengen membuat anak Indonesia ini bahagia dengan adanya daycare, jadi aku bikin judul komitmen untuk anak Indonesia bahagia. Ini terserah teman-teman, tapi kalau misalnya tulisan itu diberikan sebuah judul, ini tuh baca judulnya aja, orang tuh bakal nanya, emang kayak gimana bikin anak Indonesia bahagia? Bakal bertanya-tanya kan? Nah, jadi berawal dari penasaran yang itu bisa bikin juri itu tertarik membaca esai kita gitu. Nah, nanti kita jelaskan, ya ini sopannya kita lah ya. Bersama tulisan ini saya akan memberikan elaborasi tentang diri saya, alasan tujuan studi, dan rencana kontribusi. Dan memang 3 poin itu, teman-teman. Nah, dijelasin saya siapa, dari mana, S1-nya di mana. Mungkin boleh diceritain curhat sedikit, tapi si curhat ini, kalau aku curhat di sini itu karena aku bakal menampilkan dari latar belakang aku yang seperti ini, aku nggak mau anak-anak seperti aku di masa lalunya, di masa kecilnya. Jadi, misalnya baik itu dari keluarga broken home, atau misalnya dari keluarga yang sibuk bekerja, dua-duanya kan ibaratkan tidak maksimal untuk kasih sayangnya. Nah, tapi kalau misalnya dengan adanya daycare, misalnya kan nanti ujungnya daycare ya, aku pengen bikin daycare. Nah, kalau misalnya ujungnya itu daycare, di mana dia ngisi kekosongan kasih sayang, perhatian untuk anak-anak. Nah, aku pengen memberikan itu gitu untuk Indonesia. Nah, jadi kenapa aku di sini curhat sedikit? Karena ini masih berhubungan dengan kontribusi aku. Boleh curhat sedikit, tapi kalau emang ini berhubungan dengan kontribusi teman-teman di masa depan. Kayak gitu. Nah, aku ceritain kan setelah itu diceritain, nah selama kuliahnya seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya dengan, kita bisa tulis dengan misalnya entah itu mata kuliah yang menunjang nanti S2-nya mau apa. Aku kan S2-nya pengen magister peminatan anak. Jadi aku tonjolkan bahwa dulu waktu S1, baik di keperawatan anak 1 atau keperawatan 2, aku punya nilai yang memang baik, misalnya kayak gitu. Terus prestasi apa? Meskipun misalnya aku IPK-nya nggak kumlot ya, ya udah jangan ditampilkan di sana, tapi tampilkan apa sih yang memang itu berkesan. Misalnya aku tampilkan di sini menjadi yang pertama kali sidang akhir, diceritain sidangnya tentang apa, dan kenapa diceritain, karena oh ini berhubungan masih dengan masa lalu aku yang waktu itu. Terus concern kepada anak, mahasiswa kan masih anak ya. Terus apa? Nah, selain dari tadi si akademiknya, boleh dituangkan lagi ke non-akademik. Jadi seimbang, kelihatan nih, oh iya, nggak hanya soal akademik aja, tapi ada non-akademiknya. Nah, terus baru kita mulai jabarkan bahwa memang aku tuh punya minat kepada anak gitu. Punya minat untuk memotivasi anak. Diceritain seperti apa perjalanan aku yang memang aku concern banget ke anak-anak. Nah, sampai akhirnya
benar, aku punya pengalaman kerja jadi asisten dosen dan asisten dosennya di keperawatan anak juga, dan sampai akhirnya barulah kita ceritain isu di Indonesia. Ini mulai masuk ke inti, teman-teman. Jadi untuk masuk ke inti itu, teman-teman boleh giring pelan-pelan. Kayak yang tadi yang aku jelasin ya, misalnya dari mata kuliah keperawatan anak, terus berasal dari latar belakang aku, bahwa gimana pun caranya anak Indonesia tuh harus bahagia, mau latar belakang keluarga seperti ini, seperti apa harus bahagia, dan nanti ditunjukkan, oh iya benar, ternyata saat ini fenomena sekarang itu banyak orang tua yang bekerja, ya ini mulai fenomena. Nah, mulai ini masuk, apa isu penting di Indonesia ini, dan kasih solusinya. Nah, yang pertama kita lihat, isu ini pasti tentunya harus sesuai dengan jurusan atau karir teman-teman nanti di S2 dan setelah lulus. Nah, terus juga jangan memilih isu yang general. Aku pengen, jadi misalnya isu pendidikan Indonesia sekarang kayak gini, terus solusinya ya pengen memajukan pendidikan di Indonesia. Kayak gimana memajukan pendidikan di Indonesia tuh? Terus juga misalnya terlalu personal, mengangkat martabat keluarga, misalnya seperti itu. Nah, itu kan isu-isu yang masih general. Nah, untuk itu, teman-teman coba sekarang dilihat di wilayah teman-teman atau menurut jurusan teman-teman di S1, ada masalah apa sih? Bayi United lawan PS Makassar. Tahu emang siapa? Bocor, Kak. Terusnya Pak. Oke, udah ya. Nah, jadi coba dilihat isu apa sih yang ada di wilayah teman-teman atau di jurusan teman-teman. Ini butuh pembenaran, misalnya kayak gitu. Dan teman-teman melek di sana, akhirnya teman-teman pelajari dan aku harus mengambil alih si isu ini menjadi perbaikan. Kayak gitu. Nah, kita lihat, nah mulai isu di sini. Abad 21, generasi Z, sekarang modern, banyak orang tua bekerja. Kalau orang tua bekerja nanti psikologis anak seperti ini, seperti ini. Sementara anak itu akan menjadi generasi bangsa. Nah dari isu, memang kita lihat Indonesia sekarang masih negara berkembang, masih dengan berbagai macam permasalahan, baik kesehatan, baik pendidikan. Tapi ingat teman-teman, kita harus tetap ngangkat Indonesianya. Maksudnya ngangkat Indonesianya itu apa? Tetap ada upaya sebenarnya dari pemerintah. Nah, kita dukung upaya itu dengan kehadiran kita. Makanya untuk yang tadi tumbuh kembang anak, ternyata ada loh di RPJMN dari visi misi Presiden Joko Widodo ini tentang bahwa anak itu harus tetap punya pengasuhan perawatan dan adalah daycare. Nah, terus lihat, meskipun Indonesia udah punya solusi, nah kita hadir tapi ngisi kekosongan yang sebelah mana? Oh iya, meskipun udah ada solusi, udah ada RPJMN, tapi kan belum maksimal nih. Daycare yang udah ada juga masih belum berkembang dengan baik. Maka di sini kita hadir. Nah, di sini kita jelaskan kontribusi dari ilmu yang akan diambil. Nah, kita kaitkan solusinya itu dengan mata kuliah yang kita ambil. Makanya tadi, kalau mau membuat anak Indonesia bahagia, kita harus punya ilmu tentang anaknya. Seperti itu. Nah, ada di keperawatan itu namanya keperawatan anak. Ya, nah makanya di sini aku mulai dijabarkanlah bahwa aku bisa mengatasi solusi ini loh, membuat daycare ini loh, dengan lebih kondusif lagi, dengan lebih inovatif lagi, tapi aku harus punya ilmunya dulu. Ilmunya itu apa? Dengan mengambil peminatan keperawatan anak itu. Nah, jadi udah ada solusinya. Aku bilang, untuk mewujudkan rencana tersebut, aku harus punya pengetahuan tentang keperawatan anak secara mendalam. Kasih tahu, terus nanti udah gitu, aku bakal dapat ilmu terkait apa. Nah, ditulisin mata kuliahnya. Kenapa ditulisin? Kalau aku mah ini dimasukin karena, oh iya, orang ini tuh serius loh ngambil peminatan ini tuh, ngambil kuliah ini tuh, jadi udah tahu SKS-nya berapa, mata kuliahnya apa aja. Jadi nanti pembaca tuh, oh iya, ini orang bener nih mau berkontribusi. Jadi memang teman-teman tuh sebelum kita memang merangkai esai kita harus tahu tentang jurusan yang kita ambil. Kita yang harus paling tahu, kita yang harus pede gitu dengan pengetahuan yang udah kita cari sebelumnya gitu. Nah, nanti terus nanti akan ngambil riset apa, terus ke depannya mau kayak gimana gitu kan. Nah, makanya di sini butuh daycare yang ini dan akhirnya kita
wujudkanlah bagaimana sih kontribusi nanti dengan adanya daycare itu, gimana langkah-langkahnya setelah lulus kuliah, mau gimana sehingga nanti tercapai si tadi yang anak Indonesia bahagianya. Nah, jadi bagian terakhir itu kita buat antusiasme terkait masa depan di Indonesia dan gimana cara kita mewujudkannya. Kasih tahu lah, untuk mewujudkan anak Indonesia bahagia, aku harus berperan sebagai inisiator, mengelola mengoptimalkan daycare dengan ilmu keperawatan anak tadi. Nah, memang ilmu keperawatan anak itu, misalnya, apa sih khasnya? Oh, ada family center care. Jadi, meskipun kita daycare itu dengan anak, tapi tetap orang tua harus dilibatkan, karena yang namanya anak bahagia itu ya kita kasih pelajaran juga ke orang tuanya, untuk orang tua memaksimalkan peran mereka setelah pulang bekerja. Jadi, daycare ini bukan pengganti, orang tua, tapi memang sebagai pelengkap kayak gitu. Nah, jadi di sini langkahnya dibilangin ya, untuk melanjutkan pendidikan ke magister, terus setelah itu aku akan menjadi seorang akademisi dan praktisi, dan mengembangkan si daycare itu sebagai wujud kesejahteraan bagi anak Indonesia, dan aku juga akan mengamalkan Tridharma perguruan tinggi. Jadi memang dalam dalam mewujudkan kontribusi sebagai dosen misalnya ya, kita tuh nggak hanya mengajar ya ke mahasiswa, tapi kita itu punya banyak link nantinya, kita punya banyak cara untuk bisa mewujudkan. Misalnya dari daycare kita bikin aplikasi dan segala macam yang intinya tuh dengan kita menjadi dosen itu bisa menjadi tempat kita untuk menjadi bisa menjadi langkah kita untuk menjadi inovator gitu. Jadi bukan jadi dosennya loh yang yang akan menjadi poin utama. Jadi kadang banyak dari kita itu yang bercita-cita ingin menjadi dosen. Padahal kemarin beberapa waktu lalu aku ada pertemuan sama LPDP dan LPDP bilang, "Kenapa sekarang tuh orang-orang pengen jadi dosen?" misalnya. Nah, padahal kan kita harusnya menjadi pionir, yang misalnya harus jadi bos. Nah, nggak apa-apa jadi dosen, tapi ini misalnya nomor 2-nya, nomor 1-nya kalian yang harus jadi inovatornya, yang harus jadi pionir-pionir yang mengembangkan tentang jurusan kalian misalnya. Jadi tetap seimbang gitu ya, dengan menjadi dosen kita bisa mengaplikasikan lebih luas, kita punya link banyak, segala macam, dan memang itu akan berkelanjutan seperti itu. Terakhir, kita rayu LPDP-nya. Saya meyakini bahwa program LPDP disiapkan untuk pionir profesional masa depan. Berdasarkan komitmen saya, bla 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 bla. Berdasarkan pengalaman saya, bla 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 bla. Saya punya sikap optimis untuk menjadi penerima LPDP dengan pembiayaan perawatan anak, sehingga saya akan menjadi perawat profesional dengan mewujudkan anak-anak Indonesia bahagia. Nah, di sini ditutuplah kalimat terakhirnya sesuai judul yang tadi. Judulnya itu apa? Komitmen menjadi anak Indonesia bahagia. Nah, ini di akhirnya apa? Bla bla bla, serta mewujudkan anak Indonesia bahagia. Jadi sinkron teman-teman, dari awal sampai akhir itu alurnya maju dan nggak ada yang flashback kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Berapa lagi waktunya? Udah deh, 3 menit lagi. Jadi intinya teman-teman, sebelum teman-teman nanya, gimana, gini-gini, teman-teman coba dulu bikin sendiri. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa bikin sendiri, benar-benar mentok, teman-teman baca dulu contoh esai dari award LPDP. Nggak hanya satu ya, kalau baca tuh harus banyak, 3, 4, 5, yang nanti udah bisa teman-teman menarik kesimpulan. Oh iya ya, ternyata awalan harus gini, menampilkan isu harus kayak gini, terus masukin jurusan kita untuk menyelesaikan isu tadi, kita hadir sebagai solusi. Nah, nanti kontribusinya seperti apa, bla 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 dijelaskan. Dan terakhir, kita pinang LPDP-nya, kita rayu gitu LPDP-nya ya dengan sesuatu yang konkret. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahannya. Semangat teman-teman, kalau aku sih mau ngasih, bukan wejangan, intinya aku mau ngasih pesan. Teman-teman itu bisa mewujudkan sekarang mimpi teman-teman menjadi awal di LPDP kalau teman-teman itu serius. Kalau teman-teman di sini ikut di Song LPDP atau ikut di UPI, teman-teman ikuti rangkaiannya, ikuti. Dari hal sepele pun misalnya ada pengumuman di grup misalnya, apa salahnya sih kita kasih komentar,
Ya maksudnya baik kah atau apa. Nah, itu tuh hal kecil itu sebenarnya itu yang akan membangun pribadinya teman-teman gitu. Ya teman-teman, jadi hal yang kita pilih sekarang itu yang harus kita perjuangkan. Teman-teman sekarang bisa punya dapat ilmu ini, kita sharing bareng, di luaran sana banyak banget yang masih ngeblank tentang esai kayak gimana. Teman-teman harus bersyukur, kayak gitu. Pokoknya pesan dari aku, teman-teman harus serius ikutin alurnya, kayak gitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Teh Mede, pematerian yang sangat luar biasa ya. Betul Kang, ini yang di chat gak kerasa ya pematerinya karena sangat daging semua gitu. Jadi kita semakin penasaran nih, ada 265 orang yang masih standby di depan laptopnya, di depan HP-nya, dan ada beberapa yang sudah raise hand, katanya sudah tidak sabar untuk bertanya. Oke, ada 3 orang. Yang pertama dari Kang Samsul. Silakan Kang. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena off kamera karena HP-nya lagi tidak mendukung. Lagi di jalan soalnya. Gini Kak, pertanyaannya itu sebelumnya saya mau berterima kasih karena kemarin kalau tidak salah saya diberi kesempatan yang awalnya itu menjadi waiting list, kemudian alhamdulillah akhirnya bisa masuk ke pendampingan Saung LPDP. Jadi terima kasih untuk itu Kak. Kemudian beberapa pertanyaan saya Kak seperti ini. Yang pertama itu masalah deskripsi diri Kak. Jadi pertanyaan ini untuk dua speaker tadi. Kebetulan posisi sekarang itu saya sudah bekerja Kak di pemerintahan. Pekerjaan saya sebelum masuk di pemerintahan sebenarnya sama-sama Kak di pemerintahan, cuma kalau dulu itu ya kayak honorer begitu. Tetapi sekarang kan posisinya bidang yang saya tangani itu berbeda. Kalau dulu itu saya bekerja sebagai pengajar di salah satu sekolah, kemudian pekerjaan sebelumnya juga saya sebagai pendamping di salah satu kementerian. Apakah dua pekerjaan sebelumnya itu boleh saya masukkan ke dalam deskripsi diri? Itu yang pertama Kak. Kemudian yang kedua, masalah pemilihan perguruan tinggi negeri. Kebetulan saya memilih untuk tahap 2 LPDP ini insya Allah dalam negeri. Jadi apakah di essay itu karena saya melihat dua speaker tadi hanya menampilkan satu di essay-nya, hanya menampilkan satu perguruan tinggi negeri. Saya tidak tahu apakah memang kakak-kakak speakernya itu adalah jalur LOA atau bukan. Kalau saya kan posisinya jalur non-LOA, Kak. Apakah saya boleh menampilkan ketiga perguruan tinggi karena kebetulan karena saya bekerja di birokrasi Kak dan harus menyesuaikan dengan jabatan dan analisis beban kerja. Saya disarankan kepada instansi saya untuk memilih satu saja prodi sesuai dengan kebutuhan instansi. Tetapi dengan 3 perguruan tinggi negeri. Dan tadi dari Kak Dimas kalau tidak salah menyebut pemeringkatan. Kalau dari saya sebenarnya tidak menyebut Kak pemeringkatan. Saya melihat struktur mata kuliah yang berhubungan dengan atau yang berkesesuaian dengan pekerjaan sekarang. Jadi bahkan saya menempatkan posisi pertama itu adalah secara peringkat itu lebih rendah daripada yang berada di posisi 3. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Samsudin Nur. Pertanyaannya kita keep dulu ya. Mendengarkan dulu pertanyaan. Atau mau langsung dijawab Kang Dimas dan Teh Medeu?
ditampung dulu boleh? Kalau Ditampung. aku sih, kalau Kak Dimas nggak tahu. Boleh tampung dulu. Mungkin yang sama nggak usah di ini lagi ya teman-teman. Jadi terwakilkan lah bisa. Ya, baik. Jika tadi penanya dari Saung ya, kali ini saya akan memberikan kesempatan penanya dari UPI. Teh Andi Marlina, silakan Teh. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perlu saya sampaikan bahwa insya Allah rencananya saya ini untuk lanjut program doktor, program S3. Status saya sekarang ini seorang dosen PNS di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Sulawesi Selatan. Gimana? Halo? Kedengaran suara saya? Kedengaran? Oh ya, sorry, saya kira tadi ada skip. Yang menarik buat saya di sini adalah mengenai kontribusi, sekaligus juga menjadi apa ya, semacam gimana ya, saya nggak tahu bagaimana membahasakannya. Cuma saya mohon masukannya dari dua speaker tadi, karena kayaknya adik-adik semua ini ya, hampir dikata adik-adik semua masih muda semua, saya kayaknya yang paling tua di sini. Karena saya dosen hukum, status saya PNS juga, sehingga saya masih bingung cara menentukan bentuk kontribusinya. Di satu sisi, apakah kontribusi setelah melihat kondisi perguruan tinggi tempat saya bekerja, ataukah kondisi penegakan hukum di Indonesia? Nah, itu yang belum saya temukan jawabannya ketika dalam menyusun esai. Jadi saya mohon masukan dari dua speaker tadi, yang mana lebih tepat, apakah esai atau dalam kontribusi yang saya masukkan nanti insya Allah itu hanya kontribusi dalam arti kata ke dunia pendidikan karena saya adalah seorang dosen PNS, ataukah bisa juga kontribusi saya dalam hal penegakan hukum tapi status saya sebagai dosen. Nah, itu saya mohon masukannya nanti. Terus yang kedua, kalau misalnya dinyatakan lolos ya di tahap 2 ataupun tahap selanjutnya, secara aturan kalau misalnya di semester ini dinyatakan lolos, apakah harus langsung diambil beasiswa tersebut atau ada batas maksimal waktu bisa digunakan beasiswa tersebut? Karena sekarang saya ada jabatan, ada tanggung jawab di kampus selaku ketua prodi, sehingga masih ini mau daftar atau belum ya, maka itu saya masuk di program UPI ini karena belum rencana. Tapi kalau ada masukan dari dua speaker tadi, dua narasumber tadi, mohon diberikan masukannya. Mungkin ini cukup itu moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dua pertanyaan dulu ya, Kang. Jika nanti masih ada waktu, bisa ke pertanyaan selanjutnya. Silakan mau dijawab oleh siapa dulu? Oke, mungkin saya dulu ya. Nanti di ini sama Teh Medeo ada yang keliru. Oke, yang pertama tadi terkait dengan mendeskripsikan masalah diri ya. Ini terkait dengan individu yang sudah berstatus PNS. Nah, sebetulnya poin pertama, ketika jalur yang diambil itu adalah jalur targeted, itu sebetulnya membuat proses penulisan esai menjadi lebih mudah. Itu masukan bukan saya yang bilang ya, tapi periode sebelumnya saya mendampingi juga seorang targeted, gitu ya. Di mana dari targeted itu membuat ketika nanti menulis esai dia udah tahu kedepannya mau jadi apa dan lain sebagainya karena dia akan kembali ke instansinya. Nah, itu pertama yang akan mempermudah kenapa disebutnya mudah. Nah, lalu terkait dengan bagaimana mendeskripsikan, apakah mendeskripsikan yang periode sebelumnya, gitu kan, atau yang sekarang sedang dilakukan. Itu sebetulnya kembali kepada rencana dari esainya secara komprehensifnya seperti apa. Kalau misalkan dua peran itu ternyata berbeda, saran pribadi ya, ini saran pribadi lebih baik dipilih salah satu saja.
Kenapa dipilih salah satu? Tujuannya agar kita tidak kebingungan dalam mengangkat isu dan mengangkat kontribusinya. Gitu. Jadi ada benang merahnya yang clear kayak gitu. Itu yang pertama. Tapi ketika kita bisa menghubungkan antara pengalaman sebelumnya dengan pengalaman yang kini sebagai PNS-nya itu apa, itu nggak masalah diangkat dua-duanya. Gitu. Jadi itu tergantung kepada bagaimana mengelaborasikannya. Sedikit ada pengalaman juga, ini sharing ketika saya mereview juga, yang bersangkutan itu dia bertindaknya atau trennya sebelum-sebelumnya itu jadi seorang administrasi. Tapi jurusan dia dan juga studi yang akan dilakukan itu ke hal ilmu tanah yang sangat concernnya itu sangat jauh berbeda. Itu kan tentu harus dipilih bagaimana menghubungkannya. Nah itu poin masalahnya. Jadi kesimpulannya untuk yang tadi yang bertanya tentang dua pekerjaan atau pengalaman yang berbeda, itu dilihat dulu konteksnya apakah ketika disatukan bisa saling mendukung atau tidak. Tapi ketika tidak, saran saya angkat yang sekarang jabatannya itu sebagai apa. Kenapa? Karena tadi alasannya agar sinkron yang akan dilakukan nanti ketika kontribusinya karena harus kembali lagi ke instansi. Ya koreksi kalau saya salah, tapi setahu saya kalau target itu pasti harus kembali lagi ke instansi. Dan itu memudahkan teman-teman semua, gitu, teman-teman semua untuk membuat esainya kada clear mau ngapain gitu. Nah, ini pun sebetulnya berkaitan juga dengan pertanyaan dari Bu Andi tadi ya, dari Sulawesi, bahwa masalah yang diangkatnya itu apa? Masalah yang diangkatnya itu sebetulnya kembali kepada yang ingin dilakukan. Jadi memang enaknya sih memilih salah satu, Ibu. Gitu. Memilih salah satu apakah akan ke konteks hukumnya secara general atau misalkan ke konteks pengajarannya. Ya gitu. Karena kalau misalkan nanti mengangkat kedua-duanya itu akan membuat kebingungan tadi bagaimana meyakinkannya. Kecuali misalkan ya, ini mungkin sharing aja ya Ibu, sharing aja. Ketika misalkan akan mengangkat dua-duanya nanti bisa menghubungkan, oh ketika saya jadi dosen nanti meningkatkan bidang keilmuan, kontribusinya itu bisa berdampak secara tidak langsung terhadap perbaikan kualitas hukum karena apa. Nah itu mungkin akan relevan. Tapi core intinya itu bukan di hukumnya, tapi core intinya itu di dosennya. Nah dari dosen itu akan berimplikasi secara tidak langsung terhadap peningkatan kualitas hukum. Nah mungkin bisa dikemas seperti itu gitu. Tapi yang diangkat pertamanya gitu ya, sharing saja kalau dari saya sih lebih baik ke ranah ibu yang sekarang bertindak sebagai dosennya, tidak di ranah pendidikannya. Kecuali kalau memang arahnya nanti untuk berubah jadi praktisi gitu kan, itu mungkin berbeda hal kayak gitu. Mungkin itu terkait dengan kontribusi yang akan diangkat. Nah hal itu pun itu berkaca dari pengalaman. Saya juga pernah Ibu mereview dan mewawancarai atau pelatihan ya seorang dosen S2 juga, dia dalam ranah kesehatan, dan beliau pun mengangkatnya itu isu di kampusnya. Gitu. Alasannya ketika saya tanya, kenapa isu ini yang diangkat, kenapa nggak isu yang lebih general? Ya karena nanti saya akan kembali ke dunia kampus, di mana saya harus mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi yang saya dapatkan ilmunya dari lanjut studi S3. Itu alasan ketika saya diskusi dengan beliau. Nah, itu mungkin bisa sedikit menginspirasi gitu ya, bukan mengajari ya, tapi bisa sedikit sharing seperti itu. Itu terkait poin pertanyaan yang deskripsi dan pengalaman ya, itu masih sinkron. Lalu poin kedua terkait dengan penjelasan pemilihan program studi. Itu kembali lagi kepada tujuan kenapa menjelaskan program studi tersebut. Saya pun ketika itu mendaftar 3 program studi yang sama, tapi kampus yang berbeda. Alasan saya kenapa hanya menjelaskan satu program studi agar lebih mendalam dan komprehensif. Itu alasan saya gitu. Ya, tapi saya menyiapkan potensi kalau itu ditanya di wawancara. Gitu. Jadi nggak semuanya saya tuangkan di esai gitu, tapi saya siapkan catatan-catatan itu saya udah ada gitu. Saya udah mengantisipasi takutnya nanti ditanya apa bagusnya program kampus pilihan kedua atau kampus pilihan ketiga, saya udah ada juga. Cuman kalau saya tidak dituangkan di dalam esainya. Apakah boleh menuangkan tersebut? Tidak masalah. Gitu. Kenapa saya bilang tidak masalah? Karena ada juga ya yang pernah saya direview itu peserta tahun LPDP sebelumnya, dia juga menjelaskan tentang pilihan program studi yang lainnya. Akan tetapi yang diperdalamnya itu
tidak semua yang diperdalamnya itu hanya yang pilihan pertama, sedangkan yang lain, yang kedua, ketiga itu hanya sebatas general saja, seperti itu. Nah, lalu apakah harus ada tadi pemeringkatan? Itu nggak wajib sebetulnya ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita menjelaskan pemilihan program studi itu bisa dengan beberapa alternatif. Tapi kenapa saya mengatakan bahwa pemeringkatan itu hal mendasar? Karena itu yang objektif, yang bisa diukur gitu kan, yang bisa dilihat gitu, yang bisa dilihat secara pemeringkatannya. Seperti itu ya. Kalau misalkan nanti ditanya, kok ini pilihannya kenapa nggak kampus ini padahal pemeringkatannya lebih bagus? Nah, itu harus disiapkan. Berarti kan bisa kita masuk ke argumen berikutnya. Karena walaupun kampus tersebut pemeringkatannya bagus, tapi kampus kedua atau kampus ini punya dosen yang lebih relevan dengan keilmuan saya, dengan rencana riset saya, punya sarana yang lebih ini. Nah, itu nggak masalah. Jadi balik lagi, tidak mutlak harus pemeringkatan aja. Kalau bagus ya mungkin bisa aja pemeringkatannya karena lebih gini, dosennya ini dan lain sebagainya. Itu lebih ini ya, lebih mengenakan kayak gitu. Nah, lalu pertanyaan terakhir mungkin ya terkait dengan aturan mengambil beasiswa, itu tidak harus ya. Kalau saya kemarin saya lolos itu di bulan Desember 2021. Saya baru kuliah di bulan September 2022. Itu ada spare waktu sekitar 7 bulan. Kalau LPDP secara keseluruhan itu memberikan batas waktu, kalau tidak berubah ya sebelum lihat, kalau tidak berubah itu sekitar 18 bulan dari pertama dinyatakan lulus. Nah, jadi Ibu nanti bisa dulu misalkan menyelesaikan dulu gitu kan tanggung jawabnya atau seperti apa, atau mungkin tugas belajarnya gitu, karena beberapa curhatan terkadang kesulitan di tugas belajar. Tapi mungkin kalau dosen nggak terlalu mengalami kesulitan gitu ya, karena memang dituntut untuk upgrade diri ke S3 ya. Kalau saya cerita-cerita dari dosen saya dan teman-teman memang dituntut untuk S3, itu juga kan bisa jadi argumentasi kenapa harus S3 kayak gitu. Nah, mungkin begitu Sophie jawabannya ya. Sharing saja. Nanti bisa dilengkapi sama Teh Medeo. Baik, terima kasih Kang Dimas. Silakan untuk Teh Medeo. Oke. Mungkin tadi mau sedikit ya tentang banyak banget tadi di kolom chat. Itu dulu ya sebentar. Yang nanya kalau di DN apakah harus bahasa Inggris? DN bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Indonesia bikin esainya ya kalau DN. Terus kalau yang ke luar negeri, siapa Teh Lingga pakai bahasa Inggris ya Teh? Iya nggak sih Kak Dimas? Ada yang LN, ada yang pakai ini juga ada kok. Cuman pasti kalau yang pakai Inggris ya, cuman kalau LN pasti setidaknya harus siap sedia ya. Karena itu kan kesiapan diri studi di luar kan. Kayak gitu. Oke, pokoknya yang DN bahasa Indonesia saja ya teman-teman. Nah, mau menjawab pertanyaan dari Kak Samsul, bagaimana untuk deskripsi kerja, deskripsi diri, maaf Oleng, deskripsi diri, misalnya dapat ya pengalaman bekerja, boleh nggak ditulis? Itu bukan ya pertanyaannya? Boleh, dan biasanya ya tadi benar kata Kak Dimas, kalau misalnya pengalamannya ini misalnya yang mana sih pekerjaan yang itu akan membantu kita untuk jalur nanti S2 kita gitu. Jadi itu sesuai dengan kontribusi kita. Jadi lebih ditekankan di situ. Misalnya di pekerjaan itu kalian mempelajari, Kak Samsul mempelajari apa, nah nanti bisa ditampilkan yang nanti itu akan lebih memperjelas lagi si kontribusinya nanti. Terus untuk pemilihan DN, saya lebih ingin matkul, kalau misalnya nggak ranking gimana? Nah, misalnya nih ya, kenapa sih aku tuh atau Kak Dimas tuh di esai itu cuma nampilin satu aja univnya? Memang karena untuk esai itu kita concern-nya kemana? Yang namanya pilihan satu itu kan pasti yang dituju ya teman-teman. Jadi yang memang itu kita harus sangat tahu tentang si univ tersebut. Kalau untuk memperkuat misalnya, kenapa nggak di misalnya ya aku kan milih, Unpad, kenapa nggak di UI aja atau di UGM aja? Nah, nanti boleh disertakan misalnya kan
aku pernah punya pengalaman jadi asisten dosen di sana. Jadi untuk mempelajari S2 itu akan lebih memudahkan saya ke depannya, baik dari komunikasi dengan ini dan bla 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 gitu. Nah, jadi selain misalnya kita punya nanti alasan kenapa milih yang itu, misalnya yang pertamanya itu bisa kita kuatkan juga, oh iya, misalnya univ ini tuh misalnya dengan ranking ini. Tapi kalau misalnya kita nggak melihat ranking ini, misalnya kita pengen tetap milih univ ini karena itu sesuai dengan mata kuliah dengan teori-teori nanti akan saya pelajari di mata kuliah itu. Nah, itu nggak apa-apa. Maka nanti Kak Samsul boleh tampilkan si mata kuliahnya itu, boleh dirincikan misalnya di esainya yang itu tuh benar-benar dibutuhkan gitu sama Kak Samsul, nanti akan membantu Kakak untuk kontribusi gitu ke depannya. Jadi boleh sih nggak apa-apa, karena nanti juga sih biasanya, karena kan repot ya kalau kita ngejabarin tiga-tiganya si unitnya teh. Jadi kelihatan linglung juga gitu, karena memang kita percaya satu ke yang itu ya udah. Nah, ini pengalaman saya. Pas di interview, kan saya tuh pilihan utamanya itu Unpad, keduanya Unair, ketiganya tuh Andalas ya. Terus ditanya, kenapa pilihan tiganya Andalas? Katanya tuh, kan biasanya tuh orang-orang Sumatera itu pada ke Jawa, kenapa kamu dari Jawa ke sana gitu. Terus ya kita diyakinkan aja. Sebenarnya sih Pak, meskipun orang-orang misalnya dari Sumatera ke Jawa itu kan sesuai dengan pilihan mereka, tidak tidak begitu, saya tidak begitu melihat bagaimana entah itu budaya dari Jawa ke ini, tapi saya memang, karena dari LPDP-nya pilihannya 3, saya cantumkan itu yang mungkin akan menjadi, pilihan saya, tapi saya tetap ingin di pilihan pertama Pak, Unpad. Kalau misalnya di Unpad nggak keterima, saya coba lagi Pak di Unpad. Jadi sebenarnya kita yakin gitu dengan pilihan pertama itu, makanya di esai itu ditampilkan si univ yang pertama gitu. Dan nggak apa-apa kok kalau nggak pakai ranking, tapi kalau misalnya pengen penguatan, oh iya univ ini tuh bagus loh, misalnya ranking keberapa ya itu nggak apa-apa. Itu ya untuk Kak Samsul. Sama satu lagi yang untuk Ibu siapa ya tadi Bu? Maaf Bu. Bu Untuk Andi. bentuk Bu siapa? Bu Andin. Bu Andin, Ibu punten boleh nanya dulu, kan tadi bertanyanya tentang apakah kontribusinya menjadi penegak hukum atau menjadi dosen. Nah, fokus Ibu itu lebih kemana? Atau misalnya Ibu lebih senang menggali yang mana sih? Menggali dari bagian masalah-masalah hukum, terus nanti pengen menegakkan, atau memang misalnya Ibu butuh data nih, misalnya terkait gimana cara untuk penegakan hukum, maka perlu riset, misalnya segala macam. Nah, nanti dari riset itu, kan sekarang banyak ya Bu, dari apa ya namanya kalau dosen itu suka ada riset yang itu akan dibiayai, entah itu dari Indonesianya atau dari Kemendikbudnya. Nah, itu tuh bisa menjadi peluang kita nanti saat menjadi dosen, kalau misalnya kita fokusnya di penegakan hukum, nah nanti kita bisa membuat sesuatu. Kalau misalnya dari pengalaman yang dosen yang saya asisteni, Bu, misalkan Ibu ini juga punya misalnya pengen mendalami tentang daycare juga misalnya. Nah, ternyata eh, pemerintah itu membuat matching fund Bu, matching fund. Nah, pemerintah itu ya membuat lomba misalnya untuk dosen-dosen yang punya inovasi misalnya yang nanti akan dibiayai. Nah, kalau menurut saya Ibu boleh diyakinkan lagi sebenarnya Ibu tuh sangat sangat tertariknya kemana? Apakah langsung di bagian penegakan hukumnya? Berarti kan nanti masuk di pemerintahannya ya, atau di bagian dosennya, dan mana yang lebih mudah untuk bisa diwujudkan dalam misalnya waktu dekat seperti itu Bu. Kalau misalnya menjadi dosen bisa 1-2 pulau terlampaui misalnya ya, ya itu bisa menjadi batu loncatan misalnya seperti itu. Jadi mungkin Ibu lebih senangnya kemana dulu, menggarapnya kemana dulu, nah baru nanti dilihat si peluangnya untuk merealisasikan kontribusi itu lebih dekat yang mana, lebih mudah yang mana, lebih banyak yang mana gitu linknya. Seperti itu sih kalau dari aku Ibu. Gitu. Udah Kak Sofi. Baik, terima kasih Akang Teteh. Untuk jawabannya, satu lagi mungkin ya Akang Teteh yang Mbak tadi. Sofi, izin Mbak, bisa nggak saya langsung tanggapi
Sebentar aja Mbak, sebentar aja. Mumpung ada di kepala nih. Terkait tadi pertanyaan tadi oleh Mbak Mede sama penjelasan tadi oleh Mas Dimas. Memang sebelumnya tadi saya sudah pikirkan bahwa keterkaitan antara pekerjaan saya sebagai dosen hukum dengan melihat fenomena penegakan hukum di Indonesia. Sebenarnya sama pemikiran saya tadi dengan Mas Dimas. Jadi kalau melihat penegakan hukum di Indonesia, kemudian saya kaitkan dengan pekerjaan saya sebagai seorang dosen, bagaimana kalau seperti ini bentuk esainya, Mas? Bagaimana kalau seperti ini bentuk esainya lebih kepada pendidikan karakter mahasiswa hukum yang notabene nanti akan memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. Itu yang saya tangkap sih dari penjelasan Mas Dimas tadi. Boleh nggak seperti itu? Agar, kenapa nih? Ya, saya nangkap Ibu. Itu bisa kurang lebih seperti itu Ibu. Berarti kan nanti Ibu bisa sedikit mention juga misalkan tentang penegakan hukum di kita, isu-isu beberapa yang menunjukkan integritas yang kurang gitu kan. Nanti Ibu bisa mengangkatnya atau mengarahkannya ke hal tersebut kayak gitu ya. Kan ramai itu isu-isu ya, apakah itu hakim MK yang kemarin ketangkep, lalu misalkan KPK yang tentang masa jabatan, lalu misalkan polisi yang beberapa kali dan lain sebagainya, itu bisa dihubungkan ke situ. Jadi secara tidak langsung Ibu fokus menjadi dosennya, tapi impact-nya juga nanti ke arah bagaimana penegakan hukum ke depan. Kayak gitu sih Ibu, itu yang bisa kalau menurut saya. Ya, terima kasih Mas, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bu Andi dan juga Teh Medeo dan Kang Dimas. Satu lagi mungkin ya Kang, pertanyaan yang tadi belum disinggung, apakah rencana riset harus ada di betul-betul harus ada di esai atau itu hanya menyesuaikan dengan pengalaman sebelumnya katanya gitu? Ya mungkin itu ya nanti Teh Medeo. Sekali lagi kalau rencana riset itu tidak ada di dalam ininya ya, tidak ada dalam pedoman sekali lagi. Tapi kenapa atau pertimbangan saya kenapa mencantumkan itu untuk menunjukkan, menjual diri kita ke LPDP bahwa kita tuh udah siap untuk lanjut studi. Setidaknya kita udah ada gambaran mau riset apa. Nah, kalau misalkan nanti kita belum siap apapun gitu kan, kita nggak punya modal, nanti akan kebingungan. Anak yakin nggak sih, serius nggak sih mau lanjut studi? Nah, itu pertimbangan saya kenapa menuangkan esai. Dan mungkin ada beberapa juga yang nanti mendapatkan pertanyaan itu di wawancara itu nggak tahu. Jadi saya alasannya seperti itu, tapi sekali lagi tidak ada kewajiban secara eksplisit di dalam pedoman. Jadi kembali ke pertimbangan. Karena balik lagi, apa yang kita tuliskan, yang penting kita tahu tujuannya kenapa kita menuliskan itu. Ini tuh, Sofi. Jadi kalau misalkan perlu diskusi lebih lanjut, karena masih ada teman-teman juga kan, nanti bisa lah kita di grup, atau misalkan chat personal saya atau Kak Medel, kayak gitu ya, karena memang waktu kita terbatas kayak gitu. Terus kalau misalkan nanti teman-teman ada yang mau lihat tadi contoh review atau contoh esainya, nanti bisa ditonton di YouTube ya, nanti rekamannya akan diunggah juga. Jadi teman-teman bisa mereview lagi. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Dimas. Medeo ada tambahan? Sama sih, intinya mah ya kalau misalnya kita menampilkan itu di esai ya artinya mungkin terlihatnya dia serius untuk mengambil itu sampai udah kepikiran di si risetnya. Itu sih sebenarnya mah. Baik, terima kasih Kang Dimas dan Teh Medeo. Mohon maaf kakak-kakak yang ada di Zoom, kami tidak bisa menampilkan atau memberi kesempatan semuanya untuk bertanya, namun sebisa kami untuk menjawab ya yang ada di chat. Jadi boleh nanti jika masih ada pertanyaan boleh dicantumkan di chat. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Kang Dimas dan Teh Medeo di chat. Baik. Untuk selanjutnya